Metode fermentasi tertutup minimal 4 minggu yang kami lakukan, itu menghasilkan protein awal khususnya jerami padi kurang lebih 3-4%. Setelah difermentasi tertutup minimal 4 minggu bisa naik proteinnya jadi 8-9%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, teman-teman peternak dimanapun Anda berada. Sudah lama mungkin teman-teman menunggu proses hasil fermentasi tertutup jerami basah yang kemarin saya upload kemungkinan 1 bulan 1 minggu yang lalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka hasil fermentasi jerami tertutup yang bahan bakunya basah, seperti apa nanti hasilnya dan seperti apa nanti pengaplikasian saya ke ternak kambing atau ternak kecil. Bisa juga teman-teman nanti aplikasikan ke sapi. Terus simak videonya. Bagi pengunjung baru, teman-teman bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu, jangan lupa bunyikan loncengnya dan share ke teman-teman semuanya biar teman-teman pada tahu seperti apa hasil fermentasi tertutup khususnya pada jerami yang bagus seperti apa. Terus tonton videonya sampai habis. Dalam pembuatan pakan fermentasi tutup jerami, perlu teman-teman ketahui, jerami itu limbah yang paling jelek yang ada di dunia pertanian. Maka dari itu khususnya ternak kecil ataupun kambing atau domba itu tidak bakal mampu mencerna dengan sempurna karena kandungan lignin dan silika dan lain-lain itu yang nantinya ketika langsung kita kasihkan ke ternak kecil akan nggak mampu, dan resikonya apa? Kuntet atau bahasa di kami bisa juga kerdil ataupun lainnya. Dengan cara ataupun metode fermentasi tertutup minimal 4 minggu yang kami lakukan, itu menghasilkan protein awal khususnya jerami padi kurang lebih 3-4%. Setelah difermentasi tertutup minimal 4 minggu bisa naik proteinnya jadi 8-9%. Jadi itu yang kami dapatkan hasil ilmiah, hasil labnya dari teman-teman yang sudah sering ke lab khususnya di dunia peternakan. Jadi yang bagus tetap fermentasi tertutup. Nah, ketika hasil sudah kita dapatkan bagus, dan nanti kita imbangi dengan pakan konsentrat sesuai kebutuhan ternak. Nah, misal kita ke kambing indukan, penggemukan ataupun lainnya. Jadi seperti apa hasilnya? Mari kita buka bersama-sama. Nah, ini untuk awal hasil fermentasi tertutup jerami. Nah, seperti ini teman-teman. Jika kita menggunakan plastik, resiko awalnya yang di atas itu berjamur. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi jamurnya seperti ini. Nah, ini jamur jika warnanya hitam, ada yang hitam, ada yang putih. Teman-teman nanti bisa buang karena apa? Hasil fermentasi jika kita menggunakan plastik itu tidak bakal maksimal. Ya, alangkah baiknya nanti yang warnanya yang tidak bagus kita buang. Jadi itu bukan kegagalan tapi apa? Memang kurang bagusnya. Dan hasilnya memang seperti ini. Warnanya cerah, baunya harum, dan juga di tangan itu cepat hilang. Nah, itu seperti ini. Ini bawahnya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini hasil bawah fermentasi jerami tertutup, hasilnya sempurna, dan teman-teman nanti juga bisa diaplikasikan ke ternak kecil, misal kambing, domba ataupun lainnya. Ini bisa kita manfaatkan setiap harinya, khususnya ternak kecil, kambing, domba, dan nanti kita imbangi sama konsentrat sesuai kebutuhan. Sebelum kita sajikan ke ternak, seperti biasa yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semua, jadi kadar amonia atau kadar alkohol yang ada baunya, kadar asamnya juga. Jadi sebelum kita kasihkan ke ternak, kita angin-anginkan terlebih dahulu kurang lebih 30 menit. Jadi jika kita hasilnya sudah sempurna bagus, kita ambil secukupnya sesuai kebutuhan ternak. Nah,
Jadi ketika kita sudah mengangin-anginkan kurang lebih 30 menit seperti ini, langkah berikutnya nanti kita berikan ke ternak sesuai porsi dari berat badan, berapa kebutuhannya. Jika kita pakan fermentasi, kurang lebih kebutuhannya setiap hari 4% sampai 5% dari berat badan, menyesuaikan. Dan kita juga nanti kita bisa mengevaluasi dari body kondisi skor. Jadi ketika nutrisi ke tubuh ternak itu sudah terpenuhi, kita melihatnya dari BCS atau body kondisi skornya. Setelah kita angin-anginkan hasil fermentasi tertutup jerami basah, yang kedua saya perlihatkan juga pakan tambahan konsentrat buatan saya sendiri. Saya namakan konsentrat Berkah Rojokoyo protein 18. Untuk trial error proteinnya 19,21, TDN-nya 74,50, jadi cukup tinggi. Energinya 2700 dan serat kasarnya 13%. Untuk harganya HPP kurang lebih 3.500 sampai 4.000 untuk pembuatannya. Dan bahan baku saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Yang pertama ada BKK, ada ampas tahu, ada polar, ada begatul, ada konsentrat 992 Malindo, ada juga premix, ada juga bahan baku lainnya. Jadi buat teman-teman yang mau main pakan fermentasi jerami tertutup, usahakan imbangi dengan konsentrat yang bagus. Untuk kebutuhannya sesuaikan nanti dengan ternaknya. Misal ternaknya itu grower, sesuaikan dengan kebutuhan grower. Ketika penggemukan sesuaikan dengan penggemukan. Jika breeding atau indukan sesuaikan dengan indukan, entah itu di indukan bunting ataupun laktasi. Jadi seperti ini teman-teman. Ini konsentrat yang saya buat. Ini dengan trial error proteinnya 19,21 dan TDN-nya itu 74,50%. Jadi teman-teman nanti bisa aplikasikan ke ternaknya dengan standar atau kebutuhan ternaknya masing-masing. Setelah kita angin-anginkan 30 menit dan kita sambil menunggu 30 menit untuk kita kasihkan jerami, langkah awal yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama kita kasihkan konsentrat terlebih dahulu sesuai kebutuhan. Jeda nanti setelah makan konsentrat, ternak itu kurang lebih jeda minimal 50 menit atau 1 jam. Setelah itu baru kita kasih sumber serat. Fungsinya apa? Bakteri yang ada di rumen ternak itu biar tumbuh lebih besar dulu. Setelah itu kita kasih sumber serat jerami fermentasi tertutup, biar nanti ketika makan sumber serat pencernaan lebih bagus lagi dan kotoran lebih bagus lagi. Nah, kita kasihkan konsentrat terlebih dahulu seperti apa nanti makannya, karena ini konsentrat baru, belum pernah saya kasihkan ke ternak kambing saya. Mari kita lihat bersama-sama. Saya berikan ke ternak kambing saya konsentrat dalam keadaan kering. Fungsinya apa? Satu, ketika tidak habis, tidak buang. Yang kedua, ternak itu ada masa mengunyah dan nanti dia akan menghasilkan saliva dan pencernaan juga akan lebih bagus lagi. Jadi teman-teman ketika mengajarkan konsentrat khususnya untuk ternaknya kambing ataupun domba ataupun sapi, lebih bagus dalam kondisi kering. Jadi ketika kita sisa nggak bakal buang, bisa campur lagi dengan konsentrat besoknya lagi. Setelah konsentrat sudah habis, jeda minim 30 menit, 50 menit atau 1 jam biar pertumbuhan bakterinya tumbuh secara maksimal. Setelah itu kita berikan jerami yang sudah kita angin-anginkan minimal 30 menit. Seperti ini teman-teman, kita kasihkan. Teman-teman bisa lihat sendiri makannya seperti apa.
Jadi teman-teman bisa lihat ini indukan baru lahir kurang lebih 3 hari, makannya juga jerami. Jadi teman-teman juga bisa lihat makannya seperti apa. Memang ini baru pertama kali makan jerami, fermentasi jerami basah tertutup. Jadi kita cukupkan nutrisinya dengan konsentrat yang tinggi juga, atau bisa teman-teman pakai konsentrat pabrikan protein 13 atau 14%. Ketika nanti penyajian ke ternak disesuaikan sama kebutuhan ternaknya, bisa laktasi kita bisa kasih berapa persennya, atau kita pertemukan kita kasih juga sesuai kebutuhannya. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan ternaknya. Jadi kita melihatnya atau evaluasinya 2 minggu sampai 4 minggu sekali. Jadi kita tahu body kondisi skornya atau BCX-nya seperti apa. Jadi cukup mudah, praktis, pastinya lebih murah lagi. Teman-teman bisa dipraktikkan di kandangnya masing-masing. Cukup mudah dalam pembuatan dan penyajian ke ternak, khususnya ternak kambing atau ternak kecil. Teman-teman juga bisa mengaplikasikan ke ternak domba. Seperti apa nantinya hasilnya, teman-teman juga mengevaluasi dengan sebaik mungkin. Jangan sampai usaha teman-teman itu gagal karena tidak mau mengevaluasi. Jadi perbaiki pola ternak sebaik mungkin, jangan sampai dikasih pakan yang nutrisinya kecil tanpa ada pengolahan atau cara fermentasi yang baik. Gunakan ilmu sebaik mungkin. Jika teman-teman belum paham bisa WA di bawah ini, atau juga bisa telepon secara langsung ke saya pribadi. Jadi cukup itu yang kami bisa berikan ke teman-teman semuanya. Bagi teman-teman pengunjung baru, jangan lupa setia di channel kami Berkah Road Sukoyo Farm dengan cara klik tombol subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya, share ke teman-teman semuanya biar teman-teman paham ternak mau makan jerami, dan jerami itu bagus untuk ternak kecil. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kata kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf sebanyak mungkin. Dari kami peternak kecil dari Purwodadi Grobogan, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.